cintamu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darahmu? Karena banyak dosaku, sering ku ingkari cintamu. Dalam langkah hidupku, ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanmu, agar ku mampu wartakan kasihmu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Pantaskah ku menyambut tubuh darahmu? Karena banyak dosaku, sering ku ingkari cintamu. Dalam langkah hidupku, ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanmu, agar ku mampu wartakan kasihmu di dalam hidup. Oh, di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Siapakah aku di hadapanmu Tuhan? Kau curahkan cintamu. Apakah artiku bagimu? Cintamu setia selalu.
Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Ku menyambut tubuh darah-Mu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan? Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu? Cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidup.
dosaku dalam kerahimanmu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu. Ku menyambut tubuh darah-Mu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidup. Oh, di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan? Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagi-Mu? Cinta-Mu setia selalu.
hatiku dengan sucinya cintamu. Jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan dadamu. Sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan dadamu. Sudah? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Lukas Dayung, STH, MTH. Percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat diawali dari peristiwa Pentakosta yang membuat para rasul penuh dengan karunia dan berkata-kata dalam roh kebenaran sehingga banyak orang yang menjadi percaya. Kuasa Roh Kudus terus berkarya dan Injil pun diberitakan ke seluruh dunia termasuk di wilayah Toraja yang melahirkan Gereja Toraja. Saat ini kita berkumpul untuk merayakan Hari Pentakosta dengan tema Kuasa Roh Kudus. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 19 bait 1 sampai bait yang ketiga. Mari sembah.
sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati disalib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Mari sembah Roh Maha Kudus, agungkanlah hikmat-Nya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedang jemaat Tuhan, kita yakin bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam kepada kamu sekalian, kuasa Roh Kudus tetap memelihara kamu Dan memeliharamu juga. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara, seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Marilah mengaku kelemahan kita dan memohon pengasihan Tuhan. Dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan-Mu, kami sering keliru dan tidak setia. Kami mohon ampunan-Mu ya Allah, kasihanilah kami ya Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, kami sering memaksa anak kami mengikuti kemauan kami tanpa memperhatikan apa yang menjadi kerinduan anak kami. Kami mohon ampunan-Mu ya Allah, kasihanilah kami ya Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami.
Tuhan, kami sering lengah dalam iman yang membuat kami jatuh dalam jeratan dosa. Kami kurang menghargai waktu, abai terhadap kesehatan, pendidikan, bahkan hidup dengan santai tanpa arah. Kami mohon ampunan-Mu ya Allah, kasihanilah kami ya Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan Yesus, kami hanya tahu menuntut dan tidak dengar-dengaran. Kami mohon ampunan-Mu ya Allah, kasihanilah kami ya Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Dari hidup yang tercela dan sesat, karena ketidaktaatan melawan kehendak-Mu, kami datang di hadapan-Mu, baharuilah kami. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan, ajarku selalu turut kehendak-Mu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Biar ku tumbuh di batang-Mu, ya pokok anggur yang benar, supaya Kau hidupkan aku menjadi ranting yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Diriku milik-Mu abadi, Engkau tumbuhkan imanku, yang dalam aku Kau mulai, Kau sempurnakan bagi-Mu. Oleh buku
berbuah mulia. Bapak Ibu Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur dari Mazmur 104 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-35. Mazmur 104 ayat 24 sampai ayat 35. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan. lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar, Dan Lewiatan yang telah kau bentuk untuk permainannya. semuanya menantikan Engkau. supaya Berikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta. Dan engkau membarui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar. Yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Dan Dan biarlah orang-orang fasik fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Tuhan Maha Mulia, isi surganya indah, berhiaskan yang kudus, menyembahlah bersujud. Suara Tuhan bergemuruh hingga air samudra surut. Suara Tuhan berkuasa kini dan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita siapkan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dalam Minggu Pentakosta hari ini. Pertama dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Yang kedua dari Roma pasal 8 ayat 12 sampai 17. Dan yang ketiga Injil Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-17. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan itu, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus untuk menolong kita sekalian. Kita berdoa. Dari tengah suasana persekutuan yang terbangun indah di Bait-Mu yang kudus hari ini Bapa, kami kembali datang mensyukuri penyertaan Tuhan yang senantiasa kami nikmati.
Hal itu terasa melalui kehidupan, kekuatan dan kesehatan, serta ruang dan waktu yang di dalamnya Tuhan memperkenankan kami menikmati berkat-Mu sambil menjalani berbagai tugas dan pekerjaan yang Tuhan titipkan untuk kami lakoni. Dan hari ini kami diperkenan oleh Tuhan hadir duduk saudara bersaudara, menikmati persekutuan sebagai anak-anak Tuhan yang sedang dalam pesiarahan menuju kepenuhan shalom dalam Kristus Yesus Tuhan kami, sekaligus bersama-sama merayakan peristiwa keturunan Roh Kudus bagi kehidupan orang yang mempercayakan hidup kepadamu. Dan karena itu kami rindu bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Roh Kudus ada dalam hati dan pikiran kami, akan menolong kami mengerti dengan baik dan benar pesan-pesan Tuhan kepada kami lewat firman itu, dan seterusnya kami dimampukan menghayati dan melakukannya. Hamba yang terbatas ini Bapa, berkatilah agar dapat berbicara sesuai dengan kehendak-Mu, dan sungguh setiap firman yang keluar dari mulut hamba ini menjadi berkat bagi umat Tuhan. Berfirmanlah, kami telah sedia mendengar, dalam nama Yesus firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi inilah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi,
darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Roma pasal 8 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17, firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Saudara-saudara, inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes dalam pasal 14 ayat 8 sampai 17. Firman Tuhan tertulis demikian. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia,
sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikian Injil Yesus Kristus. Ya sumber kasih Roh Kudus, pancarkan apimu sehingga hati kami pun penuh semangatmu. Engkau ilhami kaum nabi menulis Alkitab. Oh, tolong kami mengerti maknanya yang tepat. Selamat hari Minggu, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Kiranya sukacita dan damai oleh Roh Kudus senantiasa melimpah atas kita sekalian. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, dalam kebaktian Minggu merayakan hari keturunan Roh Kudus yang biasa disebut dengan Pentakosta, kita baru saja membaca 4 bagian Alkitab. Satu dari Mazmur, yang kedua Kisah Para Rasul, yang ketiga surat kiriman kepada jemaat di Roma oleh Rasul Paulus, dan yang ketiga adalah Injil Yohanes pasal 14. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita diajak untuk merenungkan satu tema yang saya percaya tema yang biasa saja kedengarannya, cuma mungkin penting untuk kita mendalami lebih jauh bagaimana memahami dengan baik yang dimaksudkan dengan kuasa Roh Kudus. Saya percaya sekali Bapak Ibu saudara-saudara tidak asing lagi dengan kata ini, kuasa Roh Kudus. Kuasanna penama sallo. Saya ingat saudara-saudara, sekitar 3 minggu selesai saya dilantik jadi seorang pendeta, saya dikejutkan dengan seorang bapak yang agak santai dan suka main-main, termasuk di konsistori atau di setiap kesempatan ada ketemu dengan teman-teman, dia selalu ada celoteh. Lalu saya lewat di samping rumahnya, kebetulan waktu itu musim kemarau. Dia sedang berada di bawah got membakar ikan bandeng sebanyak 5 biji. Saya tanya sama dia, kenapa Bapak bakar ikan bandeng di bawah got? Biasanya orang di dapur, kok Bapak di bawah got? Langsung dia tinggalkan ikan itu dan berdiri sambil pegang kayu. Nah, saya mau tanya pendeta dalam bahasa Toraja, umbanna mawatang kuasa penama sallo na kuasa iblis. Saya lalu tanya sama dia, menurut Bapak siapa yang kuat di antara 2 kuasa itu? Langsung dia jawab, kuasa iblis jauh lebih kuat. Saya bilang, ada buktinya? Dia bilang, ada. Ini buktinya. Saya bakar ikan di bawah got. Ini buktinya kuasa Roh Kudus sangat lemah. Maksud Bapak apa? Kan Bapak tahu, istriku itu manusia paling pelit di dunia. Setiap kali selesai timbang coklat 40 juta atau 30 juta, dia bikin itu lubang, lalu dia taruh itu uangnya di bawah, lalu ditutup dengan tegel. Dan begitu stresnya kalau ada ikan lewat dan dibeli. Namurai na dikengkan de bale sabati sopa-sopa bamon na apu kumala koto bela na sule na jomai tai api pakan dia ya mande te utan dolo doa kayun na lana ruam asam urat. Kok jadi
No kokubata mau banua te bale na Pak Pendeta. Saya bawa ke rumah ini ikan tadi, dia lemparkan dari dalam dan kena muka saya. Bawa aku itu, makan sendiri. Saya mulai sadar pendeta bahwa ternyata saya yang dikuasai Roh Kudus tidak mampu melawan kuasa iblis yang sedang bertakhta dalam rumahku yang diperankan oleh istriku yang sangat hebat itu. Saudara percaya bahwa kuasa iblis lebih kuat dari kuasa Roh Kudus? Percaya atau tidak? Kasih besar-besar, percaya atau tidak? Kita voting. Siapa yang lebih kuat? Siapa yang lebih percaya iblis lebih kuat? Kenapa hanya saya? Ini Roh Kudus. Bicara yang jujur, bos. Coba kalau orang marah, kita juga marah, bukan? Saudara marah Roh Kudus atau iblis? Nah, apa pale? Saudara kalau baca kalimat dalam Injil Matius pasal 26 ayat 40, roh penurut tapi daging lemah. Jadi anda yang bersalah di kau mengerti bahwa kamu daging lemah. Sengkyo itu mama anak cerewet oi mengerti kau daging lemah. Kasihan dikatin dia daging, yang mana mereka menjadi sasaran kelemahan. Saudara-saudara, apa yang saya mau katakan hari ini, kita mau belajar sedikit seperti apakah kuasa Roh Kudus itu mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi perasaan kita, yang pada gilirannya melahirkan kata-kata yang tidak kudus, menyatakan tindakan yang tidak kudus, menyatakan pelayanan yang tidak kudus, menyatakan pekerjaan yang tidak kudus. Ini saya kira Bapak Ibu Saudara yang kita mau lihat dalam teks ini. Satu kali saya ke KKR, saya tanya warga jemaat, Roh Kudus itu apa? Mereka pada bingung-bingung. Roh Kudus, Pak. Saya bilang, maksud saya apa itu Roh Kudus? Langsung dia bilang, penghibur, Pak. Mantap. Jadi you hanya butuhkan Roh Kudus kalau berduka cita kok. Pas aman-aman tidak butuh Roh Kudus, kan penghibur toh? Saudara, itu tidak salah. Itu pernyataan yang benar karena kita bicara begitu. Roh itu penghibur, pemelihara, penolong, pemimpin. Tetapi sesungguhnya saudara-saudara ingin saya menjelaskan sedikit, Roh Kudus itu adalah Tuhan, saudara. Kenapa dia Tuhan? Ini yang kemudian dijelaskan oleh penulis Injil Yohanes tadi. Ketika Filipus tanya sama Yesus, Yesus tunjukkan kepada kami Bapa itu yang mana? Apa dibilang Yesus? Telah sekian lama kita sama-sama Filipus, masa kau tidak tahu Bapa? Bapa itu aku yang sering ada bersamamu. Tapi sebentar lagi aku pergi, lalu kemudian datang penolong yaitu Roh Kudus yang menolongmu untuk menyatakan karya penyelamatan yang telah ada di dalam dirimu itu. Karena itu saudara-saudara, istilah yang sering kita pakai adalah bukan kedatangan Kristus kedua kali, tapi kita pakai istilah kedatangan Kristus kembali. Kenapa kalau orang bicara kedua kali? Berarti pada saat Yesus naik ke sorga tidak ada Tuhan Yesus toh? Tuhan Yesus itu ada dalam Roh Kudus, saudara, yang menyatakan dalam bentuk lain, yang tugasnya adalah menolong, membimbing kita untuk mengalami karya penyelamatan dalam Yesus dan kemudian kita mampu bersaksi sampai ke ujung dunia. Pertanyaan pentingnya saudara adalah seperti apa itu Roh Kudus hadir di tengah kehidupan orang percaya. Itu yang kemudian dicatat di dalam Kisah Para Rasul tadi pada pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 17. Yuk Bapak Ibu Saudara-saudara, ini bahan utama, perhatikan baik-baik apa yang ada di situ. Saudara yang kekasih, dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21, di situ dikatakan Roh Kudus turun ke atas para murid pada hari Pentakosta. Sedikit saya jelaskan apa itu Pentakosta. Pentakosta itu berasal dari bahasa Yunani Pentakostes, yang berarti yang ke-50. Itu dari kata penta, artinya 50. Ini hari raya ke-50 setelah Paskahnya orang Yahudi.
bukan Paskah yang seperti yang kita rayakan hari ini, ya. Saudara-saudara, hari itu juga biasa disebut oleh orang-orang Yahudi hari raya 7 minggu, yang dalam bahasa Ibrani namanya Chag Sabaot. Lalu kemudian hari Pentakosta juga menandakan selesainya orang menuai jelai. Seandainya kita itu menuai panen, yang dihitung dimulai sejak pertama kalinya orang menyabut gandum. Jadi pada saat penyabitan pertama itu dihitung sampai hari yang ke-50. Nah saudara-saudara, pada perayaan pesta syukuran ini, orang-orang Yahudi itu dan dari berbagai tempat mereka itu datang kumpul di Yerusalem. Untuk apa dia kumpul, saudara-saudara? Untuk merayakan pesta sukacita ini. Dan bertepatan dengan itu, maka Roh Kudus turun. Jadi memang Alkitab itu perjanjian lama tergenapi dalam perjanjian baru, saudara. Pas orang-orang Yahudi merayakan hari ke-50, mensyukuri pesta panen sekaligus mengingatkan bagaimana mereka dilepaskan dari perbudakan di Mesir. Pada saat yang sama itu, saudara, Roh Kudus turun. Yang disebut juga hari ke-50, hitungannya dari mana? 40 hari Tuhan Yesus bangkit berada di dunia, lalu kemudian naik ke surga 10 hari, pas itu 50 hari dia turun ke dalam dunia. Tepat bukan? Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Pertama, waktu itu para rasul berkumpul di suatu rumah di Yerusalem. Pertanyaannya, saudara-saudara, kenapa para rasul berada di situ kumpul-kumpul? Mereka sedang berada dalam kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan karena guru mereka sudah naik ke surga. Sudah 10 hari tunggu-tunggu, kapan datang penggantinya? Saudara bisa bayangkan kalau suami bilang, "Mami, saya akan pergi ke Malaysia cari nafkah. Tunggu saja informasiku dalam waktu singkat. Akan ada itu." Tapi sudah 10 hari, SMS tidak ada, WA tidak ada, nomor HP diblokir. Bagaimana perasaan saudara? Gelisah bukan? Paling tidak ku dia nomor dekat tahun nali tepanggaku jadi diblokir mo. Laba. Ya. Para murid, saudara-saudara, karena Yesus tidak bilang 10 hari datang penggantiku toh. Coba lihat itu Injil Lukas pasal 6. Tidak ada, saudara. Saya mau membayangkan saudara-saudara bagaimana kejiwaan para murid waktu itu. Bagaimana interaksi sosial, padahal ini hari rayanya orang Yahudi datang bersukacita, sementara berada pada titik terendah dalam soal kejiwaan. Bagaimana mereka ini menghadapi realitas dalam kecemasan. Tetapi bertepatan dengan itu, saudara-saudara, ada tanda-tanda yang kemudian terlihat. Coba lihat ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu di mana mereka duduk. Ada tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah di mana para murid sedang duduk. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana paniknya para murid waktu itu, bukan? Lalu menyusul tanda yang kedua, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Tanda yang pertama adalah Tuhan memakai kejadian alam untuk memperlihatkan kuasanya kepada muridnya yang sedang berada dalam kecemasan dan kegelisahan. Bapak Ibu harus tahu bahwa terkadang Tuhan memakai kejadian alam untuk menyatakan dan memperlihatkan kuasanya yang spektakuler. Lidah-lidah seperti nyala api tadi yang bertebaran di atas para murid, tiupan angin keras, itu adalah tanda kuasa Tuhan melalui pekerjaan kudus hadir saat itu. Jadi jangan disalahkan, saudara. Kalau terjadi tsunami yang luar biasa, kalau terjadi gempa yang luar biasa, kalau terjadi musibah-musibah alam, itu cara Tuhan
memperlihatkan kuasanya melalui alam. Kenapa melalui alam? Karena Tuhan menyatakan dirinya melalui penciptaan sebagaimana dalam Mazmur pasal 104 tadi. Ada di situ. Di Mazmur 104 Allah memperlihatkan kuasa penciptaannya itu, dan orang kagum bahwa Tuhan itu pencipta. Dan pada saat Allah menciptakan seluruh alam semesta ini, roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Wel hosek alpeneteh weruak Elohim merakepet alpeneham mayim, kata bahasa Ibrani, saudara. Nggak usah pakai bahasa sedikit supaya kamu tahu bahwa saya pintar-pintar juga. Saudara, ada di sana. Allah berkuasa atas seluruh alam ini, dan kan itu dia pakai supaya manusia mengerti bahwa ada Allah di dalam alam ini dan bukan berada pada otoritasmu tentang alam ini. Itu satu. Lalu yang kedua, ada yang lebih menarik lagi. Pada bagian berikutnya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Allah memakai manusia memperlihatkan kuasanya. Ini yang kedua. Kalau tadi alam, yang kedua sekarang dia pakai manusia. Dia pakai para rasul mampu berkata-kata dalam bahasa lain. Saya terjemahkan bahasa asing. Kenapa menjadi bahasa asing, saudara? Ingin saya jelaskan kepada Bapak Ibu supaya dipaham. Yang namanya bahasa roh itu adalah bahasa yang tidak disekolahi, bahasa yang tidak dipelajari, bahasa yang tidak dikursus. Ya, ingat itu. Kenapa pada waktu itu, saudara-saudara, bukan para murid fasih berbicara bahasa asing sehingga mereka mengatakan, saya lalu kemudian tercengang. Bukankah saya orang Pamfilia, dia orang Galilea itu? Saya orang Mesir, saya orang Arab, saya orang Kapadokia. Kenapa dia orang Galilea bicara seperti bahasaku? Saudara ingat, mereka itu bisa berbicara seperti bukan karena fasih, tetapi karena itu waktunya Tuhan untuk mau menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa yang diwujudkan oleh Roh Kudus pada waktu itu, sehingga kemudian ia berbicara seperti itu. Lalu respon orang ada dua. Perhatikan baik-baik, respon orang ada dua dalam teks. Satu, mereka tercengang dan heran. Mereka tercengang dan heran. Kenapa bisa begitu? Saya tidak pernah lihat di negeri kita orang itu. Kenapa dia mengerti bahasa kita? Ya, dengan itu mereka percaya bahwa ini pekerjaan Allah yang luar biasa. Tapi yang kedua, ada orang yang kemudian tidak heran. Tapi dia mengatakan biasa, itu orang mabuk, itu orang teler. Mereka mendengar juga, saudara. Mereka melihat juga. Tapi justru mereka mengejeknya dan mengatakan mereka itu orang mabuk, saudara. Itu yang kemudian membuat Petrus menjelaskan, ini sudah jam 9, tidak ada orang mabuk-mabuk. Bapak-bapak kalau masih mabuk-mabuk jam 9 berarti kelewatan itu bir kamu minum atau balok semalaman sampai mabuk sampai jam 9. Tapi dia itu bapak-bapak malam mak domen salah kau tetea pak subuh. Nah saya tarik nenek ampun aku apa kamu sangat aku nak penghiburan tema domen-domen pap mama. Daripada coba anak banuang ku stroke. Tapi kelewatan mo to kasi saya melakukan tetea apa tambah stroke gitu. Termasuk mama lango-lango. Tapi tak bapak-bapak yang ditesto. Amin saudara-saudara. Ya. Nah karena itu saudara-saudara, ini pekerjaan Roh Kudus yang sangat luar biasa berkuasa. Yang kemudian dia memakai alam dan memakai manusia untuk menyatakan kuasanya dalam kehidupan ini. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, Rasul Paulus sangat tegas dalam kitab Roma tadi berbicara melalui Roma 8 ayat 12 sampai 17 tentang orang yang hidup oleh Roh. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu, kata Paulus, anak Allah. Di sini Paulus memperkenalkan suatu konsep baru
yaitu hubungan baru antara orang Kristen dengan Allah. Oleh Roh Kudus orang Kristen diangkat, dalam bahasa biasa diadopsi menjadi anggota keluarga. Ayat 14-15. Uraian Paulus di sini berorientasi pada satu istilah bahasa Yunani namanya patria potestas yang berlaku dalam masyarakat Romawi, yaitu kekuasaan yang mutlak atas anggota keluarga. Konsekuensi dari anak yang diadopsi menurut Paulus adalah dia akan mendapat warisan yang luar biasa dari orang yang mengadopsinya itu. Jadi hati-hati kamu mungkin adopsi, kamu nak tahu. Dia berhak mendapat harta warisan. Nah karena itu Paulus mengatakan kamu yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus, kamu menjadi pewaris kerajaan Allah. Nah karena itu saudara-saudara, saya dan saudara telah menjadi pewaris kerajaan Allah, makanya kita ini menjadi orang-orang yang membuka diri untuk dikuasai dan dituntun oleh pekerjaan Roh Kudus. Sekarang yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara adalah bagaimana merasakan bahwa pikiranku sedang dituntun oleh Roh Kudus? Bagaimana merasakan bahwa perasaanku sedang dikuasai oleh Roh Kudus? Itu yang jadi soal. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin ada di antara kamu yang biasa pernah pergi ke karismatik lalu mengatakan, nanti setelah saya di karismatik saya betul-betul merasakan yang namanya pekerjaan Roh Kudus, karena di sana saya mengalami yang namanya bahasa roh. Di Alkitab itu saudara-saudara memang ada. Tapi bahasa roh itu saudara-saudara bukan satu-satunya tanda bahwa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Ingat, banyak orang pura-pura berbahasa roh tapi demi kepentingannya. Tapi ingat tadi, bahasa roh terjadi dalam diri para rasul karena itu waktunya Tuhan. Coba kalau selesai waktu itu disuruh lagi Petrus berbahasa seperti tadi, tidak ada itu. Karena itu bukan bahasa yang dikursus, saudara, bukan bahasa yang disekolahi, bahasa dari Tuhan. Makanya Paulus katakan, sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika tidak mempunyai kasih, sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bagi Paulus bahasa itu tidak ada artinya tanpa kasih. Nah karena itu saudara-saudara, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus adalah orang yang mampu merasakan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus dalam dirinya. Galatia pasal 5 ayat 21-24. Jelas mito? Mindat tau sengke-sengke bang, tak Roh Kudus lampinan to. Mindat tau mukumbang di sengke na masanang-sanang bang yang ke di sengke, oh Roh Kudus to. Jadi yang dito sengke bang ko, ya sengke bang, mungkin kono kan aku sengke, oh Roh Kudus to. Sabay ya tindi Roh Kudus. Apa tu lambangan na Roh Kudus? Bapak-bapak, apa lambangnya? Ya polete. Lambangnya Roh Kudus apa? Burung merpati. Lambangnya iblis seperti singa yang mengaum-ngaum di sekeliling rumah ingin menerkam. Jadian na tu papa susibang singa ingin menerkam iblis tu. Jadian namanya saya apa rati piat na susibang tidak panak-panak na iblis datang dalam bentuk singa. Kan yang juga itu bapak-bapak susito susibang mi dikatun tiro singa nanak-anak kesewa mendoi mati omik ite. Yang duka dikatu ibu-ibu mana ibu tu bapak-bapak nalis sekematanan ko mati omik ite. Tapi dan duka tu ibu-ibu iblis. Mana sule mau pakai seragam susitemai. Susitemai mau pakai seragam, mantabang penampilan tapi lolong-lolong mau bada sidi indete. Sabab boyo kajo rapat, lama rapat kira ko teh. Boyo jo rapat na saya ko teh apa sinunduan ako. Apa kamu pugau teh baba nai. Si sata mo teh marapan na teh bangnya beres tiap lambanon kami. Aku raka ibu rumah tangga bos kamu raka. Naku teh bangga ina tu baju seragam bos tidak seimbang dengan isi hati.
Tapi yang ditirut penampilan Susi Temai berarti ada tanda-tanda kehidupan dalam keluarga. Amin bapak-bapak. Makanya dikatakan bapak-bapak yang nak penampilan nomor ibu-ibu noko mantap. Dah kau patut tadi pandasau. Saya sengaja mengatakan ini Bapak Ibu Saudara, ada satu pekerjaan besar yang Allah titipkan, yang menantikan kuasa dan pekerjaan Roh Kudus mempengaruhi pikiran kita semua, teristimewa ibu-ibu ini yang membutuhkan dukungan dari bapak-bapak dalam pelayanan mengangkat tugas panitia persidangan PWGT Klasis yang kedua. Angkat tangan bapak-bapak yang ada istrinya di sini. Tidak ada? Oh. Awas memang bapak-bapak kalau dia keluar sampai jam 3 subuh urus pekerjaan persidangan jangan dimarahi. Dia tidak lari kemana-mana, dia ada di gereja urus persidangan. Maksud saya adalah pekerjaan ini mulia, tapi jangan sampai roh iblis yang mempengaruhi pikiran kita. Sementara ki jama akhirnya si sengkian ki. Sampai ya temin jama-jama sistem ini bangki si sengkian karena demik itu satta limu ti para jama dia itu tenang-tenang maria. Dan karena itu pekerjaan mulia dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, secara khusus ibu-ibu, terima dengan baik, jalankan dengan baik. Dan mari warga jemaat kita respon kegiatan ini untuk kemuliaan Tuhan dan kebangunan pelayanan. Dan mari ke depan kita terus membuka diri agar Roh Kudus menolong kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan karuniakan kepada kita dalam interaksi dengan baik di tengah-tengah keluarga, sehingga kita menjadi orang-orang yang memperlihatkan buah-buah roh yang ada 9 itu, dan pada kiranya kita menjadi orang yang dirindukan dalam perjumpaan dengan sesama. Amin. Kita teduhkan hati sejenak, kita beningkan jiwa. Bersama kita mengakui dalam hati bahwa hanya oleh pekerjaan Roh Kudus kita mampu melihat kuasa dan kasih sayang Tuhan yang senantiasa menjaga dan memelihara kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang mewujudkan buah-buah roh dalam tindakan, dalam perkataan, melalui interaksi kita dengan sesama manusia, berawal dalam keluarga, dalam perjumpaan dengan sesama, di dalam persekutuan berjemaat, di tempat-tempat kerja, juga dalam perjumpaan orang-orang lain, termasuk orang-orang yang tidak mengenal Yesus sebagai Juru Selamat. Kami selalu percaya Tuhan bahwa bersama dengan kuasa dan tuntunan Roh Kudus kami mampu mewujudkan pekerjaan-pekerjaan Allah yang telah dititipkan oleh Tuhan buat kami menjadi saksimu sampai ke ujung bumi. Amin. Jemaat saya jemput berdiri. Mari bersama kita mengucapkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Masing-masing mengaku dan mengatakan, aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan
yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Tuhan kau kekal Raja hati kami, kami tak sesat ikut firman-Mu, beriman teguh pada jalan damai. Bimbing kami pun dalam pergumulan, agar bertekun sampai akhirnya di terang baka kami pandang Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan bersekutu dalam meja perjamuan kudus. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus hendaknya kita terima sebagai tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Roti dan anggur hendaknya kita terima sebagai tanda dan meterai dalam perjamuan kudus, ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam satu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, Engkau mengundang kami datang ke meja perjamuan-Mu. Lalu Engkau mempersilakan kami melihat dan merasakan betapa baik dan bersahabatnya Engkau. Kini kami datang sebagaimana adanya. Engkau tahu bahwa ada di antara kami yang tertekan oleh pelbagai kekhawatiran. Ada juga yang masih terlibat dan terlilit dalam dosa. Keadaan ini semakin pahit ketika kami merasakan betapa banyaknya hal yang semestinya kami lakukan tetapi tidak kami lakukan. Sebaliknya ada di antara kami yang penuh dengan sukacita dan syukur serta berlimpah kegembiraan dalam hidupnya. Tolonglah kami Tuhan, kiranya dengan roti dan anggur yang terbagi nantinya, beban dan kegembiraan kami akan terbagi pula. Kuatkanlah persekutuan dan keyakinan kami lewat perjamuan ini di atas kasih dan kebaikan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita persiapkan perjamuan kudus bersama, kita nyanyikan lagu Kidung Jemaat 446B. Suara Yesus ku dengar, hai Maria benar. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang bersama.
datanglah, dan air hidupku beri, hai mari minumlah. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah, ku dapat air al-hayat dan hidup yang lanyang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati ke Tuhan kita. Seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus, masing-masing mengatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, segala perkara telah tersedia. Tuhan Yesus bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah yang mengambil bagian silakan berdiri.
Makanlah, Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, berbuatlah menjadi peringatan akan aku. Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Tuhan Yesus bersabda, ini darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan karena banyak orang demi pengampunan dosa. Saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan kepada kamu sekalian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dinyanyikan lagu perjamuan kudus, sambil persembahan syukur kita berikan kepada Tuhan. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, minuman yang kudus. Tuhan, aku sujud di kaki salib-Mu, memohon pengampunan, hapuskan dosaku. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, minuman yang kudus. Kita ulang nyanyikan lagu itu. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus,
Yesus, minuman yang kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, maka marilah sekarang kita berkata dalam hati seperti pemazmur memuji nama Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia memuaskan harapanmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syukur kita setelah bersama-sama mengalami perjamuan kudus pada kesempatan ini. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, terima kasih atas segala perkara yang baru saja kami alami. Engkau mengundang kami dan kami telah datang di majamu. Lewat perkara ini kami telah dihubungkan satu dengan yang lain dalam Kristus. Bahwa betapa indahnya hidup dalam keyakinan bahwa kami tidak sendiri dalam perjalanan hidup kami. Engkau beserta dengan kami. Mereka yang dekat dengan kami, yang dengannya kami hidup bersama adalah bersama-sama dengan kami dalam perjalanan ini. Bahwa ketika kami saling memperhatikan, sesungguhnya saat itulah kami mengalami kedekatan-Mu. Tolonglah kami untuk terus membagi persahabatan-Mu, menghadiahkan senyum-Mu serta menjaga keteladanan kesabaran di dalam hati kami. Amin. Ya jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyatakan ungkapan syukur kita
lewat persembahan, dan kita dituntun oleh nats persembahan dari Mazmur 105 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Inilah hari ke-50 dari Pentakosta. Panen pertama menjadi nampak, panen dari Paskah. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Biji benih yang telah ditanam dengan air mata, hidup menjadi tumbuhan dan buahnya sudah nyata. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Yesus ditanam dan bangkit pula pada masa Paskah. Kini buahnya menjadi nyata pada Pentakosta. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Yesus tanaman yang maha agung diberkati Allah. Nampaklah hasil tanaman itu, orang yang percaya. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Diulang dari bait 1. Inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Panen pertama menjadi nampak, panen dari Paskah. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Bait 2. Biji benih yang telah
ditanam dengan air mata, hidup menjadi tumbuhan dan buahnya sudah nyata. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Yesus ditanam dan bangkit pula pada masa Paskah. Kini buahnya menjadi nyata pada Pentakosta. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Ya jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pengutusan Panitia Persidangan 2 PWGT Klasis Makassar Timur. Disilakan. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana yang telah disampaikan kepada jemaat bahwa pada hari ini akan dilaksanakan pengutusan Panitia Persidangan 2 PWGT Klasis Makassar Timur. Tuhan sudah menyediakan ruang dan waktu untuk itu. Firman Tuhan mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dialah yang telah memanggil, menetapkan dan menjadikan kita kawan sekerjanya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya, dan jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara-saudara yang akan diutus dalam kepanitiaan ini akan dibacakan SK-nya oleh Sekretaris PWGT Klasis Makassar Timur. Kepada Ibu dengan hormat disilakan. Surat keputusan nomor 03/SK/PWGT KMT /5/2022 tentang Panitia Pelaksana Persidangan 2 Persekutuan Wanita Gereja Toraja Klasis Makassar Timur tahun 2022. Persekutuan Wanita Gereja Toraja Klasis Makassar Timur menimbang 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan persidangan 2 Persekutuan Wanita Gereja Toraja di Klasis Makassar Timur, maka dipandang perlu membentuk panitia pelaksana. 2. Bahwa untuk melaksanakan persidangan 2 Persekutuan Wanita Gereja Toraja Klasis Makassar Timur tahun 2022, maka dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan tentang Panitia Pelaksana Persidangan 2 dengan menugaskan Persekutuan Wanita Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya sebagai pelaksana. 3. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu menerbitkan surat keputusan tentang Panitia Pelaksana Persidangan 2 PWGT Klasis Makassar Timur tahun 2022. Mengingat 1. Pengakuan Gereja Toraja. 2. Tata Gereja Toraja. 3.
Tata Kerja PWGT pasal 3, 5, dan 7. Memperhatikan 1. Keputusan Rapat Kerja 5 PWGT Klasis Makassar Timur pada tanggal 30 November 2021. 2. Rapat Pengurus pada tanggal 29 Januari 2022 memutuskan menetapkan Surat Keputusan Pengurus PWGT Klasis Makassar Timur tentang Panitia Pelaksana Persidangan 2 Persekutuan Wanita Gereja Toraja di Klasis Makassar Timur tahun 2022. Pertama, susunan Panitia Pelaksana Persidangan 2 PWGT Klasis Makassar Timur tahun 2022 sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari surat keputusan ini. Kedua, Panitia Pelaksana Persidangan 2 bertanggung jawab atas pelaksanaan Persidangan 2 PWGT di Klasis Makassar Timur dan senantiasa berkonsultasi dengan pengurus PWGT Klasis Makassar Timur. Ketiga, sumber dana pelaksanaan Persidangan 2 PWGT di Klasis Makassar Timur tahun 2022 adalah dari partisipasi PWGT Jemaat Seklasis Makassar Timur, APB PWGT Klasis Makassar Timur, les terbuka, dan usaha panitia. Keempat, panitia pelaksana berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Persidangan 2 PWGT Klasis Makassar Timur kepada pengurus PWGT Klasis Makassar Timur untuk selanjutnya dibubarkan setelah selesai diverifikasi 2 bulan setelah pelaksanaan kegiatan. Kelima, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 20 Mei 2022. Pengurus PWGT Klasis Makassar Timur, Ketua Ibu Irdania Supapatiung, Sekretaris Nyonya Juneli Toba STP MKes ditanda tangani. Lampiran surat keputusan nomor 03/SK PWGT KMT 5 Romawi 2022 tanggal 25 Mei 2022. Panitia Persidangan 2 Persekutuan Wanita Gereja Toraja Klasis Makassar Timur tahun 2022. Penanggung jawab PWGT Klasis Makassar Timur, penasehat Ketua BPK Klasis Makassar Timur, Ketua PMG Jemaat Biring Kanaya, Koordinator PWGT Wilayah 4, Ketua PWGT Klasis Makassar Timur, Penasehat PWGT Klasis Makassar Timur, Ketua PWGT Jemaat Biring Kanaya. Bagi Bapak Ibu yang kami sebutkan namanya, mohon berdiri. Panitia Pengarah, Ketua Pendeta Lukas Dayung MTH, Sekretaris Pendeta Meike Taparan MTH, Anggota Ibu Sarce Ruga Manganan, Anggota Ibu Irdania Supapatiung, Anggota Nyonya Libertin P. Payung Along. Panitia Pelaksana, Ketua Nyonya Lili Sau Tandi Liling, Wakil Ketua Nyonya Aristawati M. Randan Dundu, Sekretaris Nyonya Wani Tupabiri Ampulembang, Wakil Sekretaris Nyonya Restu Mangonting, Bendahara Nyonya Ludia Jaya Mentaruk, Wakil Bendahara Nyonya Yuliana P. Jarum. Seksi Acara dan Ibadah, Pendeta Abigail Tangke Parung STH MM, Nyonya Suryati Kusumajaya Bunga, Nyonya Kurlia Neta Patiung Tangke Along, Nyonya Isna Paimbonan Patiung, Nyonya Veronica Padang Baan, Nyonya Adelaida Patiallo Tore, Nyonya Hestin Tinting Patintingan. Seksi Persidangan dan Kesekretariatan, Nyonya Agatha Patiung Layuk,
Nyonya Juneli Valian Toba, Nyonya Arni Tiku Padang Bongga Ramba, Nyonya Yospina Tandi Randa, Bapak Kris Batara, Nyonya Elviana Frans Ruru, Nyonya Jerilien Paramita P, Aris Rimba, Trisna Ragil and Layuk. Seksi Dana, Nyonya Meti Borong Tombi, Nyonya Galmeria Bida Kondorura, Ketua PBGT Jemaat Seklasis Makassar Timur, Ibu Selvi, Nyonya Dinayani Talebong, Nyonya Rita Suba, Nyonya Oktavina Eldan Tandilino, Nyonya Mariana Tiku Romba. Seksi Konsumsi, Nyonya Adriana Patanggu Bulo, Nyonya Damaris Ala Padang, Nyonya Darmayanti Palamba, Nyonya Yulianti Kendek, Ibu Rita Tandi Salurante, Nyonya Eni Simanung Khalid Marung, Nyonya Grace Tangke Buranda. Seksi Perlengkapan Dekorasi dan Dokumentasi, Nyonya Mary Parinding Lili, Nyonya Susanti Set Musu Epang, Nyonya Ulpa Haurisa Kalembang, Nyonya Naomi Raintung Rantelabi, Nyonya Nelly Tataming Palin, Bapak Nober Bandaso, Bapak Deni Sampe. Seksi Kesehatan, Nyonya Ueng Sirudi, Elita Lorani Patiung Tangke Allo, dan Seksi Keamanan, Bapak Berbu Patanggu, Bribka Listina Tiri Juniarti. Demikian susunan panitia persidangan 2 PWGT Klasis Makassar Timur untuk tahun 2022. Terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudara telah diangkat dan ditetapkan sebagai panitia persidangan 2 PWGT Klasis Makassar Timur dalam pelayanan Gereja Toraja. Tugas dan tanggung jawab yang hendak saudara-saudara layankan adalah pelayanan dan panggilan gerejawi. Ketahuilah bahwa pelayanan saudara-saudara adalah bagian dari pelayanan yang diamanatkan kepada gereja dalam rangka kedatangan kerajaan Allah. Biarlah saudara-saudara menerima panggilan ini sebagai kesempatan melayani dalam kerajaannya. Semoga saudara beroleh sukacita dan damai sejahtera dalam melayani sebagai pengelola yang setia untuk Tuhan, dengan mengetahui bahwa waktu, bakat, dan harta milik serta apapun yang saudara-saudara berikan untuk kemajuan pelayanan gereja dalam persekutuan dengan Tuhan adalah tidak sia-sia. Agar hal ini dapat nyata bagi sidang jemaat Tuhan di sini, saya mempersilakan saudara menjawab di hadapan Tuhan dan jemaatnya pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertama, yakinkah engkau bahwa pilihan atas diri saudara sebagai panitia persidangan 2 PGT Klasis Makassar Timur adalah panggilan yang datangnya dari Tuhan sendiri? Apakah saudara yakin? Terima kasih. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang berisi pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Ketiga, berjanjikah engkau untuk melaksanakan tugas kepengurusan ini dengan tekun dan setia serta berusaha sungguh-sungguh mewujudkan kesan Gereja Tuhan, menjaga kekudusan gereja, kemajuan pemberitaan Injil dan peningkatan pelayanan gereja sesuai dengan pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja? Apakah engkau berjanji? Berdasarkan jawaban saudara-saudara, maka saya mengutus saudara-saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus untuk tugas sebagai panitia persidangan 2 PWGT Klasis Makassar Timur. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan yang diutus silakan duduk dan kita menyanyikan lagu Kiranya Halik Dunia Allahmu Beranugerah. Kiranya halik dunia Allahmu
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah saudara-saudara kita ini sebagai kawan sekerja Allah melalui tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh mereka, dan bantulah serta dukunglah mereka dalam doa dan karya sehingga mereka senantiasa giat dalam pekerjaan dan persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudara panitia persidangan 2 PWGT Kelasis Makassar Timur dalam pelayanan Gereja Toraja yang dikasihi Tuhan, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja, kami menyambut saudara-saudara untuk tugas dan pelayanan dalam Gereja Toraja. Firman Tuhan mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Doa untuk pengutusan kita satukan dengan doa syafaat. Di dalam doa syafaat ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan mendoakan persembahan kita dan juga beberapa warga jemaat yang dalam keadaan sakit, sebagaimana yang diinformasikan kepada kita melalui warta jemaat. Antara lain adalah Ibu Esther Panggalo dirawat di rumah sakit, Ibu Maria Sule di rumah, ayahanda dari Bapak Haryanto pemulihan di rumah pasca operasi, Ana Gracia yang dirawat di rumah. Juga kita berdoa untuk anggota jemaat yang berduka, yaitu kita berduka bersama Bapak Agustinus Raintung atas meninggalnya Om terkasih di Manado dan telah dimakamkan. Berduka bersama Bapak Yakob Samben atas meninggalnya saudara sepupu di Makassar dan jenazah telah diantar ke Seriti. Kita juga bersama-sama bersyukur bersama anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan di minggu ini, juga bersama anggota jemaat yang mendapat kenaikan pangkat, selesai dalam studi, dan banyak berkat-berkat lain melalui pekerjaan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, terima kasih Engkau memperkenankan kami mengalami persekutuan bersama dengan jemaat-Mu, memuji nama-Mu, mendengar firman-Mu, dan menyatakan persembahan, serta dilayakkan mengalami persekutuan bersama Tuhan melalui perjamuan kudus. Kami percaya setiap pujian yang lahir dari hati yang tulus akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan, dan persembahan yang kami berikan adalah jawaban iman kami untuk kasih dan penyertaan-Mu yang tak terhitung dan tak ternilai harganya. Kami yakin akan diberkati Tuhan menjadi alat pelayanan. Dan firman-Mu yang kami dengarkan melalui pemberitaan firman dan firman yang kelihatan melalui sakramen akan menjadi bagian tersendiri dalam hidup kami untuk menjadi petua-petua hikmat petunjuk bagi kami, untuk selalu membuka hati dan pikiran kami dituntun dan dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga hidup kami berpadanan dengan kehendak-Mu melalui cara hidup yang menampakkan buah-buah roh. Dalam interaksi sosial kami dengan sama manusia, berawal dalam rumah tangga, dalam perjumpaan dengan setiap orang yang kami jumpai kapan dan di mana saja. Dan biarlah sakramen perjamuan kudus yang telah kami alami mengingatkan kami bagaimana indahnya hidup bersama dengan Kristus dalam persekutuan abadi ketika Engkau datang kembali ke dalam dunia ini. Dan ajar kami wujudkannya itu melalui cinta kasih yang tulus dalam interaksi kami dengan sesama manusia, dan tidak memelihara dendam ketika sampai hari ini ada orang yang kami musuhi dalam hidup ini. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang boleh berulang tahun sepekan. Biarlah di balik umur panjang itu jemaat Tuhan semakin menyadari bahwa berkat-Mu luar biasa, kasih-Mu tak berubah menuntun dan menjaganya. Demikian kami bersyukur untuk anggota jemaat yang diberi ruang dan waktu oleh Tuhan mendapatkan jabatan yang lebih bagus lagi atau mungkin lebih tinggi lagi, atau berkat-berkat lain yang tak terhitung nilainya selesai melaksanakan perjuangan studinya di bangku kuliah, sembuh dari penyakit, dan berbagai berkat Allah yang tak terhitung hadir. Biarlah di balik sukacita itu anak-anak-Mu semakin sadar bahwa bukan karena hebat dan kuat kami semua ini terjadi, semata karena izin dan perkenan-Mu, sehingga tidak ada alasan bagi kami berbangga diri dengan setiap apa yang kami dapatkan, melainkan semakin rendah hati melihat dan merasakan kuasa-Mu itu dan semakin memuliakan Engkau dalam hidup ini. Demikian untuk jemaat Tuhan yang bergumul karena sakit, sebagian dari nama-namanya hamba telah sebut. Kami percaya Tuhan akan melawat mereka di tempat di mana mereka mengalami perawatan,
memberkati segala upaya pengobatan, menguatkan iman percayanya, selalu yakin bahwa dalam perkara seperti itu ada saja caranya Tuhan melawat, memulihkan di tengah pergumulan, sehingga mereka tidak pernah kecut dan tawar hati, bahkan tidak pernah gelisah dan menjauh dari Tuhan, melainkan semakin mengenal Engkau di tengah-tengah pergumulan itu. Demikian pun jemaat-Mu yang berduka cita, Tuhan, kiranya dikuatkan dan dihiburkanlah mereka untuk tiba pada sebuah pengakuan iman bahwa memang hidup ini tidak abadi, kami hanyalah pendatang dan penumpang di jagat raya ini, dan karena itu kami harus menyadari bahwa ada saatnya kami pulang kepada Tuhan Sang Pencipta kami. Kuatkan dan hiburkan mereka untuk belajar menerima kehilangan orang yang mereka kasihi. Demikian Tuhan untuk sejumlah pelayanan yang akan dikerjakan oleh para hamba gereja dan pengurus IGD Jemaat ini ke depan. Ada anggota jemaat yang akan diteguhkan nikahnya, Saudara Ibda Misericordias dengan Saudari Hananta Sahanan. Tuhan bukakan kesempatan bagi saudara kami jika Tuhan berkenan tanggal 17 Juni untuk diteguhkan nikahnya di tengah ibadah jemaat. Berkati para hamba gereja dan gembala di tengah jemaat ini untuk melaksanakan pemberkatan nikah sehingga semua berlangsung dengan baik demi kelanjutan kehidupan keluarga saudara kami dan sukacita menjadi bagian kehidupannya. Demikian untuk saudara Koprianto Rio Sarungallo yang rencana akan dilaksanakan pengakuannya masuk sebagai anggota Gereja Toraja pada tanggal 19. Bukakan kesempatan saudara kami dan ia mengaku menjadi orang yang hidup dalam pelayanan Gereja Toraja. Terima kasih juga untuk saudara kami Bapak Agustina Salata yang pertama kali datang beribadah di sini. Terima kasih Bapak untuk saudara kami yang diperkenan Tuhan hadir bersama dengan kami dan mungkin banyak jemaat lain yang baru kali datang di sini. Terima kasih Bapak untuk kerinduan boleh bersama-sama beribadah. Ada banyak tugas dan pelayanan kami di tengah-tengah kehidupan keluarga ke depan. Kami selalu percaya bersama-sama dengan Tuhan kami dapat menjalankan tugas-tugas kami dengan baik. Berkati seluruh majelis gereja di sini bersama pengurus UG dan pendeta jemaat untuk bergandengan tangan dengan kasih melayani Tuhan lewat berbagai kegiatan pelayanan yang telah mereka sepakati di tengah-tengah jemaat ini. Secara khusus Bapa, kami berdoa buat para hamba-Mu yang Kau pilih dan perkenan menjadi panitia persidangan 2 Klasis Makassar Timur yang sudah mengaku di hadapan hadirat-Mu, oh Tuhan, mampukan mereka semua untuk mewujudkan pengakuan iman mereka untuk bersedia melayani Tuhan. Karuniakan kekuatan, kesehatan dan hikmat sehingga masing-masing bertanggung jawab pada setiap tugas yang sudah dititipkan kepada kami untuk kami kerjakan dengan baik, sehingga pada kiranya nanti persidangan klasis boleh berjalan dengan baik. Untuk pengurus PGT klasis, Tuhan berkati agar senantiasa sehat kuat sebagai penanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas kepanitiaan di sini. Secara khusus jemaat penghimpun di sini berkati semua untuk menjalankan tugas ini dengan baik. Terima kasih Tuhan sudah membuka hati mereka untuk menjadi tuan pelaksana kegiatan ini. Pemerintah, bangsa dan negara kami Tuhan berkatilah, biar negeri ini terus aman dan damai, seluruh kegiatan pembangunan dapat dijalankan dengan baik. Di berbagai belahan bumi banyak saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, kami percaya Tuhan akan melawat mereka lewat berbagai cara yang Tuhan sudah perkenankan untuk sedang dialami. Setelah ibadah Tuhan kami akan pulang ke rumah. Kami sungguh percaya Tuhan akan melindungi kami di jalan agar tiba dengan selamat, dan di sana kami menjalani hidup rencana dan kerja sepekan ke depan, membuka hati dan pikiran bersedia menerima pelayan dari masjid gereja sepekan. Dan jika Tuhan berkenan minggu depan kami kembali beribadah di sini bersama-sama dengan umat-Mu mensyukuri karya-karya-Mu yang selalu hadir dalam hidup ini. Terima kasih untuk semua yang boleh terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Biarlah semua pelayanan kami menjadi kepujian bagi Tuhan dan pelayanan kami juga membangun iman jemaat-Mu. Setelah seluruh rangkaian kegiatan ibadah berakhir, kami akan pulang ke rumah nanti. Mohon dituntun di jalan agar tiba dengan selamat dan persiapkan panitia untuk melaksanakan rapat pada hari ini sehingga semua boleh berlangsung dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Ini doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat hidup kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada warta tambahan. Yang pertama, kegiatan PW untuk hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 jam 10 di Gereja Jemaat Wiringkanaya ada perkunjungan Biro Perempuan PGIW Sulsel Bara yang akan memberikan pelatihan aneka masakan. Diharapkan kehadiran anggota PWGT. Yang kedua, ibadah PWGT hari Senin tanggal 6 Juni di rumah Ibu Marta Perandan
jam 16.30. Yang ketiga, ibadah KRT hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 di rumah Ibu Daice Sanda jam 18. Yang keempat, ibadah PW kelompok 1 di rumah Ibu Esther Paimbonan di Warta tertulis hari Sabtu, seharusnya hari Jumat jam 16.30. Yang kelima, ibadah PW di kelompok 6 atas nama Ibu Linda Suleman ditunda. Kami ucapkan selamat kepada Panitia Persidangan 2 PWGT Klasis Makassar Timur yang telah diutus, yang akan mengemban tugas dan tanggung jawab di dalam persidangan tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Lukas Dayung MTH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa Roh Kudus berkuasa memampukan kita melakukan kesaksian dan pelayanan. Selamat hari Minggu dan selamat merayakan Hari Pentakosta. Selamat beraktivitas dalam pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, kita berdiri. Satukanlah kami, sadarkanlah kami, ikut kehendak-Mu, wujudkan keesaan. Ya Roh Kudus, paruilah dan persatukanlah kami dalam satu gereja yang terus bersaksi di kancah dunia. Ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami, tuntun hidup kami saling mengasihi dan jauhkan perpecahan. Ya Roh Kudus, paruilah dan persatukanlah kami, sambut doa kami dalam perjuangan di kancah dunia. Saudara-saudara, pergilah, andalkanlah kuasa Roh Kudus dalam hidupmu dan yakinlah bahwa Roh Kudus akan memberi pengertian kepadamu. Kami mengandalkan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Haleluya, terpujilah Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, Lagu penutup Kidung Jemaat 237 bait 1 sampai 2. Roh Kudus tetap teguh.
di